Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang sigma F dan sigma momen yang terjadi pada sebuah kotak. Pada video sebelumnya kita telah mencari resultan gaya dari gaya-gaya yang tak sejajar yang bekerja pada sebuah kotak yang terlihat pada gambar. Kemudian dari gambar tersebut kita bisa melihat atau bisa mencari berapa lengan momen atau jarak gaya tersebut dari titik A atau dari titik pusatnya atau dari titik sendinya. Kemudian cara mencarinya yaitu lengan momen dari gaya resultan itu sama dengan sigma momen dibagi sigma gaya atau dibagi resultan gaya. Jadi kemarin kita mencari sigma momennya itu adalah 100P, kemudian resultan gayanya adalah 25P, maka 100P dibagi 25P sama dengan 4. Hal tersebut merupakan lengan tersebut atau jarak dari titik kepada resultan gaya dihitung berdasarkan rumus dari momen, yaitu sama dengan momen sama dengan gaya kali jarak, maka jaraknya itu adalah momen dibagi gaya. Sedangkan untuk mencari sudutnya yaitu sigma FY atau sigma F vertikal, gaya vertikal dibagi sigma Fx atau sigma gaya horizontal, sehingga didapatkan 20P dibagi 15P sama dengan 53 derajat. Karena sigma FY sama dengan 20P itu merupakan penjumlahan dari gaya dari 10P kemarin dan 10P yang di bawah, maka arah gayanya itu adalah ke arah bawah, dan kemudian yang sigma Fx atau sigma gaya horizontal arahnya ke arah kanan, maka resultannya itu arahnya seperti pada gambar. Sudutnya adalah 20P bagi 15P sama dengan 1,733 dan arc stang adalah 53 derajat. Ini adalah contoh dari sebuah kotak yang lain di mana kotak tersebut mempunyai berat. Berat itu disimbolkan dengan huruf W, yaitu berat benda, dan dia mempunyai jarak atau titik pusat dari W itu adalah di tengah-tengah dari kotak tersebut, sehingga tengah-tengah itu adalah jaraknya sebesar D atau setengah dari lebar kotak tersebut. Maka dari gambar tersebut yang di sebelah kanan kita bisa melihat ada gaya yang bekerja pada kotak tersebut yaitu sebesar P dan dengan jarak H terhadap titik A, maka dia akan mengakibatkan kondisi guling jika gaya tersebut dikalikan dengan jarak terhadap titik A itu lebih besar daripada berat kotak tersebut dikalikan jarak terhadap titik A. Sedangkan kondisi netral akan terjadi jika gaya tersebut dikalikan jarak terhadap titik A itu sama dengan berat dari kotak tersebut dikalikan D, maka kondisinya akan menjadi netral dan lebih stabil lagi apabila jarak gaya yang bekerja pada kotak tersebut dikalikan jaraknya itu lebih kecil daripada berat dari kotak tersebut terhadap titik D atau jaraknya sebesar D terhadap titik A, maka momennya itu lebih kecil yang diakibatkan oleh P daripada momen yang diakibatkan oleh berat dari benda tersebut, sehingga dikatakan benda tersebut berat dengan beratnya mampu menahan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini adalah analisa grafis terhadap kestabilan pada titik A, di mana di gambar sebelah kiri itu diberikan gaya sebesar 50 pound dan W-nya sama dengan 200. Di situ disebutkan H-nya sama dengan 3 dan D-nya sama dengan 1.
sehingga pH itu harus lebih kecil daripada WD supaya kondisinya stabil. Di situ bisa kita lihat 50 kali 3 itu memang lebih kecil daripada 200 kali 1, yaitu 150 lebih kecil dari 200, sehingga kotak yang sebelah kiri itu kondisinya stabil, tidak mengalami momen karena gaya berat dari kotak tersebut lebih kuat untuk menahan gaya yang menimpa pada benda tersebut. Sedangkan sebelah kanan kita bisa lihat pH-nya itu lebih besar daripada WD, yaitu 100 kali 3 itu lebih besar dari 200 kali 1, maka dia posisinya mengguling sehingga dikatakan kondisinya mengalami guling. Jadi R-nya didapat dari akar 100 kuadrat ditambah 200 kuadrat, hasilnya sama dengan 223,6 pound. Kemudian momennya itu adalah momennya karena dia mengguling, maka pH-nya tadi yang lebih besar dari WD itu dikurangkan dari pH dikurangi WD sama dengan 300 kurangi 200 sama dengan 100 feet pound. Jadi momennya sebesar 100, dia menggulingkan benda tersebut, sedangkan gayanya yang bekerja resultannya adalah 223,6. Maka jarak resultannya itu terhadap titik A itu sebesar momen dibagi dengan gaya resultan, maka sama dengan 100 dibagi 223,6 sama dengan 0,45 feet. Sehingga dikatakan benda tersebut mengguling atau berputar terhadap A sebesar 100 feet pound dan mempunyai jarak resultan terhadap titik A sebesar 0,45 feet. Berikut ini adalah gaya penyeimbang. Yang dimaksud gaya penyeimbang itu adalah ketika terjadi pada gambar 3 gaya, kemudian yang tengah itu adalah resultan gayanya, maka gaya penyeimbangnya itu adalah sebesar R namun berlawanan arah terhadap R, sehingga dikatakan benda akan mengalami posisi stabil atau dia mengalami keseimbangan ketika dia diberikan gaya yang berlawanan sebesar R terhadap benda tersebut sama dengan resultan gaya aksinya. Jadi aksinya itu R, maka reaksinya juga harus sebesar R tetapi berlawanan arah. Dapat disimpulkan suatu sistem gaya konkuren mempunyai gaya resultan yang dapat dijadikan seimbang dengan memberikan suatu gaya yang disebut gaya penyeimbang tadi yang sama besar dan berlawanan arah dengan resultan gaya tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang keseimbangan pada mekanika statis tertentu. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.